Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from group 2. We are going to discuss about cognitive learning theory. Our group consists of My name is Devian Rani. I'm Devi Ekalastari. I'm Mayusi Antari. I'm studying Rizka Amini. So we are going to start discussing about what is cognitive learning theory, starting from the definition. Will be delivered by Okay. The first is the definition. The definition here, cognitivism is a theory of learning that focuses on the process of mind. Cognitivist learning states that the way we learn is determined by the way our mind takes in, stores, processes, and then processes information. And also, cognitivism theory considers more in the process of learning rather than the result itself. Next is And the second method used in cognitivism theory. There are some methods used in cognitivism learning theory. The first, inquiry learning. It is investigating an issue or formulating and testing hypotheses. Then focus on helping students develop their high-order thinking skills. And second, problem-based learning. Students find a solution to solve an issue or real-life problem. Then encourage students to think critically. And the last, discovery learning. Students exploring and manipulating objects or performing. And encourage students to discover principal and important relationships. So the next one is the techniques that we deliver in our class using the cognitivism learning theory. First, we can ask the student to make journal. Di sini berkaitan dengan problem based learning, siswa dituntut untuk HOTS, artinya higher thinking order. Dengan menggunakan jurnal, siswa akan diinstruksikan untuk menangkap poin pokok. Artinya siswa di kelas akan dituntut untuk berpikir kreatif dan berpikir secara dapat menangkap poin penting dari setiap materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah providing opportunities for students to teach and learn from each other. Jadi di dalam kelas menggunakan cognitivism itu nanti akan ada proses peer to peer, artinya mereka akan bekerja dalam kelompok. Dalam setiap kelompok akan ada siswa pasti yang lebih memahami materi yang akan mereka sampaikan. Di situ mereka akan saling tolong menolong. Bagi yang lebih memahami teori atau materi itu, mereka akan membantu teman-teman yang kurang memahami. Di situ ada proses asking and answer questions gitu. Kemudian terakhir modeling thinking. Ini berkaitan dengan problem based. Jadi ketiga hal ini berkaitan dengan problem based learning, di mana siswa dituntut untuk 4C, communication, kemudian ada collaboration, critical thinking, kemudian juga ada creativity. Jadi memang menggunakan teknik cognitivism menuntut untuk siswa menggunakan mental process, artinya dituntut untuk berpikir kritis, kemudian menggunakan mampu menangkap ide-ide penting dalam setiap materinya seperti itu. Next. Well, there are benefits of cognitivism theory, such as being creative. The first one is being creative. Kalau kita tadi lihat melalui metode dan teknik, ada beberapa teknik dan metode yang encourage students to be creative, di mana di sini ditekankan siswa atau peserta didik dapat mengeksplor, dapat memberikan tempat dan waktu kepada peserta didik untuk bisa berpikir kritis dan berkreasi gitu, untuk mengembangkan teori yang dia dapat dari pemahaman dari guru yang
kognitif ini, di mana siswa menjadikan siswa agar bisa mengeksplor, menggali, dan mengembangkan materi yang didapat sebelumnya. Lalu di sini dengan tadi metode dan teknik yang diberikan juga menjadikan siswa bisa berpikir lebih dalam. Tadi kan berpikir kritis ya. Di sini berkaitan dengan kognitif yang dimiliki oleh peserta didik yang membuat mereka lebih kritis dalam berpikir, berinovasi, bahkan berimajinasi ya untuk mengembangkan materi ataupun ilmu yang dia dapat. Lalu di sini ada students high engagement. Di sini cognitivism theory menekankan kepada siswanya agar dapat get involved di dalam kelas. Tadi kan ada selain journaling ya, yang berkaitan dengan critical thinking dan cara mereka menyampaikan atau mengembangkan materi yang telah didapat. Di sini ada teori ini menjadikannya lebih get involved in the class gitu. Jadi mereka bisa bekerja sama, bisa menumbuhkan rasa percaya diri, bisa menumbuhkan rasa kerjasama antar peserta didiknya. Seperti itu. Lalu di sini appropriate curriculum in Indonesia. Nah, cognitivism theory ini cocok gitu ya dipakai di berbagai model pembelajaran karena teori ini juga diadaptasi gitu di berbagai kurikulum seperti KTSP, K13 dan saat ini yang Merdeka pasti ada tentang cognitivism teori di dalamnya. Jadi itu salah satu kelebihan. Lalu yang terakhir adalah maximize students to memorize. Nah, karena adanya tadi critical thinking, adanya tadi kerjasama, adanya tadi eksplorasi, menumbuhkan siswa agar dapat mengingat, agar memaksimalkan daya ingatnya untuk menghafal tadi misalnya materi yang sudah disampaikan, untuk mengingat-ingat apa yang telah didiskusikan. Maka di sini siswa atau peserta didik dapat dengan memahami dan juga mengingat kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya. Ini adalah contoh untuk benefit. Terima kasih. Selanjutnya. Okay, next is about drawbacks of cognitivism theory. So the drawbacks or the negative effects of this cognitivism theory, there are 6 negative effects. The first is not comprehensive for all level of education. Jadi di sini maksudnya cognitivism theory ini kurang cocok jika diterapkan di higher education, karena kita tahu ya kalau di higher education itu dia requires a lot more understanding to deeper level. Jadi itu tuh nggak cukup hanya dengan cognitivism understanding. Jadi kalau di higher education itu dia kurang cocok. Jadi makanya kekurangannya ini nggak bisa diterapkan di semua level. Yang kedua ada emphasize on memory. Jadi tadi kita udah dengar juga ya, emphasize on memory itu merupakan salah satu keuntungan, tapi bisa juga menjadi salah satu kekurangan karena dalam cognitivism ini semua siswa itu ditekankan untuk menghafal, untuk mememorize. Jadi kita tahu juga nggak setiap siswa itu bisa mempunyai daya ingat yang tinggi. Jadi nggak semua siswa itu cepat dalam menghafal. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan dari learning theory of cognitivism. Yang ketiga ada lack of consideration for individual learning styles. Tadi kita juga udah dengar ya, kelebihannya itu siswa itu bisa mengeksplor sendiri. Nah, jadi karena kayak misalnya siswa itu dia itu mengeksplor sendiri, jadi kurang adanya perhatian terhadap perbedaan-perbedaan setiap siswa itu. Jadi kan setiap siswa beda kebutuhan, beda preferensi dalam learning style mereka. Nah, di sini itu tuh menjadi
kekurangan karena di dalam cognitivism theory ini dia itu tidak memberikan perhatian khusus terhadap perbedaan itu. Jadi kayak ya udah semua siswa itu diminta untuk mengeksplor sendiri. Jadi nggak ada yang instruksi khusus kayak kalau siswa yang prefernya kayak gini dia kayak gini, seperti itu. Kemudian incomplete understanding of material. Tadi kelebihannya kan bisa critical thinking ya, about many material. Nah kalau misalkan siswanya itu dia tidak bisa mengerti materi dasarnya, maka dia tidak akan bisa fully grasp the whole material. Nah jadi itu menjadi salah satu kekurangan. Jadi siswanya ini kalau dia emang tidak mengerti basicnya, maka dia juga tidak akan bisa mengeksplor lebih lanjut. Dia tidak akan bisa mendapat critical thinking skills tadi. Kemudian challenges in vocational education. Nah, tadi udah dijelasin juga kalau misalkan di cognitivism theory ini dia menekankan pada teori atau penghafalan, nah seperti itu. Kalau di vocational kan kita tahu itu lebih banyak ke praktik ya. Kayak di SMK itu kan lebih banyak ke praktiknya. Nah, ini itu menjadi kekurangan karena kurang bisa diterapkan di sekolah-sekolah vocasional. Karena itu requires a lot of practice more rather than teori atau sekadar untuk mengingat atau penghafalan. Kemudian yang terakhir ada need for students capability in understanding. Jadi cognitive theory emphasize not all students can process and expand on new information at the same rate or in the same way. Jadi tailoring the approach to individual capabilities can help ensure more effective learning outcomes. Ini hampir sama ya seperti yang tadi yang ini. Jadi kalau misalkan siswanya itu nggak bisa memahami materi dasar, maka dia tidak akan bisa menguasai seluruh materi yang akan dieksplor. So there are five main points. Yeah, the first is definition, the second is method, the third is technique, and then the benefits of cognitivism, also the drawbacks. Jadi cognitivism itu is a learning theory that focuses on mental process like memory and problem solving. It has some method that is used, such as inquiry learning, problem-based learning, and discovery learning. Also, it offers some benefits like fostering creativity, deeper understanding, and critical thinking, and align well with the Indonesia curriculum. However, there are several drawbacks of cognitivism. The first is limited applicability across all educational levels, overemphasize on memory, lack of consideration for individual learning styles, and challenges in vocational education. Balancing cognitive methods with other teaching strategies maybe can help address this limitation and enhance overall learning outcomes of the students. So I think that's all the explanation for cognitivism theory. I will. Okay. Any questions? Tadi kan ada poin maximize students to memorize. Aku punya pertanyaan. Bagaimana solusi untuk siswa yang memiliki daya ingat rendah atau pendek, dan cara apa yang harus dilakukan dalam teori cognitivism? Solusinya berarti, solusi dan caranya yang dipakai untuk siswa yang memiliki daya ingat rendah atau pendek. Okay, thank you for the questions. Ini mungkin salah satunya ya. Jadi dari teori cognitivism itu kan sebenarnya kita itu menghubungkan, kalau siswa itu menghubungkan pengetahuan yang sebelumnya sudah dia tahu dengan pelajaran berikutnya gitu. Nah, untuk tadi itu sebenarnya salah satunya adalah dengan kan metodenya itu kan ada ya
tekniknya itu ada salah satunya providing opportunities for students to teach and learn from each other. Jadi dengan kita, ini salah satunya ya, dengan menggunakan peer atau berkelompok, misalnya salah satu yang lebih mampu atau lebih menguasai atau lebih mampu menghafal suatu materi bisa memberikan penjelasan lebih lanjut untuk siswa yang mungkin kekurangan dalam memahami materi tersebut atau kekurangan dalam mengingat materi tersebut. Itu salah satunya. Mungkin ada tambahan? Mau menambahkan sedikit, selain peer to peer kita juga bisa menggunakan modeling. Yang dimaksud dengan modeling di situ ada media yang bisa membantu siswa yang mungkin lebih ke visual. Dari media tersebut mungkin juga bisa dibantu oleh guru sebagai fasilitator maupun dari teman kelompoknya sendiri. Seperti itu. Mau melengkapi ya, karena kita tahu peserta didik kan terdiri dari beragam gitu ya, jadi latar belakang yang beragam. Malah ada yang tadi ingatannya bagus, ada yang kurang bagus gitu. Nah ini depends on teknik ataupun metode yang kita pilih. Jadi sebagai guru kita bagaimana caranya memfasilitasi peserta didik agar dapat get involved and then bisa sharing dan tadi saling mengingatkan gitu ya melalui teknik dan metode yang dipilih oleh gurunya. Yang sesuai Sesuai. kondisi dan keadaan siswa. Is there any other question? Yeah, Mas Haji. I want to ask for the teacher's role actually, because in cognitivism, as we know, that the student is free, the student have freedom. So sometimes when we explore something, we can be lost, we can get lost. So is there any guidance or maybe rule that teachers can apply when their student get lost? Apakah ada aturan atau mungkin ada batasan dari guru agar murid ini tidak terlalu eksplor lebih jauh? Okay, thank you for the questions. So salah satu metode dalam cognitivism itu ada namanya problem based learning. Pembeda dari problem based learning dengan project based learning adalah kalau problem based learning guru bertindak sebagai pendamping di situ sehingga nggak ada tuh istilahnya siswa akan lost track kemana-kemana. Berbeda dengan project based learning. Ketika project based learning itu siswa lebih banyak dituntut untuk mandiri sehingga bagaimana peran guru dalam cognitivism, mereka sebagai pendamping, sebagai fasilitator yang akan terus membersamai siswanya selama materi seperti itu. Is there any other question?